Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang, daerahnya Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh, ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan. Diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Seperti antum dalam keadaan wudhu misalnya, menemukan air, airnya ada. Kemudian pada kondisi tertentu air tidak ada, maka apa yang dilakukan? Tayamum. Pakai apa? Debu, bukan debu yang bersih. Buti sa'idan thayyibah. Sudah tayamum dan sebagainya, sudah sholat, antum jalan lagi, air ketemu misalnya dalam waktu sholat selanjutnya, apakah masih berlaku tayamum? Tidak. Kenapa? Baik, karena tayamum situasinya darurat, setelah airnya ada, tayamum ditinggalkan, wudunya yang digunakan. Jelas di sini? Diskusi bareng di masjid namanya Abdul Rauf As-Singkili. Diskusi di situ, menemukan nasabnya. Setelah tahu, kita jalan lagi, berangkat lagi ke Pantura, bahkan dari selatan ke Jogja ke Pantura, sampai saya baru landing sebetulnya. Dari Lasem, dari Semarang ke Lampung, langsung ke sini, langsung live dengan teman-teman di sini. Dan kita telusuri, naik sampai ke Pasujudan Sunan Bonang, kita hitung tangganya sampai berapa, sampai ke atas. Penjaganya namanya Pak Abdul Wahid. Banyak orang keliru sampai di atas dengan di bawahnya. Itu kita temukan sampai situ. Ya kita gali sampai kita ketemu ya beberapa sumbernya. Baik. Dan Allahu a'lam bis-shawab.